Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jen's Classes Channel. Kali ini kita akan ngebahas tentang TOEFL strategi bagian structure, yaitu dengan materinya adalah adverb clause. Nah, sebelumnya kita recap dulu bahwa adverb clause itu adalah salah satu anak kalimat dari complex sentence. Jadi ini masih seri dari pembelajaran complex sentence, di mana kita sudah membahas tentang adjective clause dan juga noun clause. Jadi complex sentence itu terdiri dari satu induk kalimat dan bisa lebih atau satu subordinate clause ataupun anak kalimat, di mana salah satu anak kalimatnya adalah adverb clause. Contohnya, perhatikan di sini. Jadi adverb clause itu adalah klausa yang berfungsi untuk memberikan keterangan. Contohnya di sini yang although sampai earth itu adalah adverb clause yang memberikan keterangan kontras. Untuk induk kalimat it is common in the universe. Contoh lainnya adalah adverb clause when he look until points adalah adverb clause yang memberikan keterangan waktu. Untuk induk kalimat si Smith saw galaxies. Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang adverb clause dalam soal TOEFL. Jadi kalau dalam soal TOEFL sama seperti adjective clause dan juga noun clause, si adverb clause ini paling sering kita temukan di soal fill the blank, di mana permasalahannya juga mirip-mirip dengan si noun clause dan adjective clause, yaitu missing konektornya, atau incomplete main atau adverb clause-nya, atau missing reduced adverb clause. Nah, ini mungkin sedikit baru, kalau di noun clause, adjective clause tidak ada. Dan yang kemudian be careful of proportional phrase, dan juga ini juga tidak ada di adjective clause dan juga noun clause. Nah, ingat tips sama seperti tips dalam adjective clause dan noun clause, bahwa kita harus ingat polanya adalah kalau ada dua kalimat atau dua kata kerja dalam suatu kalimat, maka berarti akan ada dua subjek, berarti akan ada dua klausa, dan kalau ada dua klausa berarti ada dua subjek, dua verb, berarti kita butuh satu konektor. Begitu juga sebaliknya, 3 verb, 2 konektornya, 3 pula subjeknya, berarti 3 klausanya. Dan ingat, setelah konektor dari adverb clause selalu akan diikuti oleh subjek dan verb. Berbeda dengan adjective clause dan noun clause, itu ada pengecualian di mana setelah konektornya bisa langsung verb karena konektornya juga bisa berfungsi sebagai subjek. Tapi kalau dalam kasus adverb clause, konektornya ya cuman sebagai konektor. Nah, konektor adverb clause sendiri kita recap itu tergantung dari apa yang dia terangkan. Jadi ada menerangkan time, opposition atau contrast, cause and effect, purpose, manner, condition, dan place. Ini bisa lihat di materi adverb clause untuk lebih spesifiknya. Nah, kita masuk ke contoh soal dalam fill the blank. Coba perhatikan kalimat berikut. Ketika lihat kalimat sepanjang ini, maka kita langsung cek verbnya ada berapa. Di sini verbnya ada 2, yaitu took dengan were, di mana masing-masingnya sudah punya subjek, Egyptians dan juga Greeks. Maka ini 2 klausa, kita butuh satu konektor. Maka kita akan lihat di pilihan jawabannya, kita cari adalah konektor yang bisa menjadi konektor. Di sini yang bisa jadi konektor adalah Alpha dan Charlie. Nah, untuk Charlie dia adalah compound. Nah, ingat, konektor compound tidak pernah letaknya di awal kalimat, dia selalu di tengah. Maka jawabannya pasti although, pastinya konektor adverb clause yang menunjukkan opposition atau contrast. Nah, ini adalah contoh soal terkait missing konektor dalam soal fill the blank. Jadi kita akan tahu bahwa kalimat itu membutuhkan konektor atau konektornya hilang ketika ada 2 subjek atau 2 verb. Paling gampang itu nyari verbnya dulu, karena kan kalimat itu didominasi oleh kata benda semuanya. Jadi semuanya bisa terlihat seperti subjek. Makanya kita cari tadi verbnya dulu, yaitu took dan were, baru kemudian kita cari subjeknya yang biasanya letaknya sebelum kata kerja. Oke, contoh lainnya dalam soal fill the blank, coba perhatikan soal berikut, masih tetap kita cek verbnya. Verbnya ada rises 1, kemudian ada is. Is sudah punya subjek, rises belum. Dimana di sini kita butuh konektor berarti, dan konektornya belum ada. Maka yang kita butuhkan di sini adalah konektor dan subjek. Maka kita akan cari di option yang susunannya konektor dan juga subjek. Susunan yang diawali dengan konektor dan subjek hanya Bravo dan Delta. Nah, Delta kemungkinan adalah konektor
dari noun clause. Karena kalau di adjective clause, konektornya pasti that itu sebelumnya kata benda. Ini kalau that letaknya di awal kalimat, kemungkinan dia adalah konektor dari noun clause. Adverb clause tidak punya konektor that ya. Nah, bravo itu bisa menjadi konektor dari adverb clause yang menunjukkan waktu. Kita akan pilih yang mana, maka kita lihat dulu kalimatnya. Kalau kita pilih delta, maka kalau dia konektor noun clause, maka that itu menjadi subjek untuk klausa. Tapi di sini ada koma, dan noun clause itu tidak pernah ada koma kalau si noun clause-nya letaknya di depan. Yang subordinate clause atau anak kalimatnya letak di depan ada koma, cuman adverb clause, maka jawabannya adalah bravo. Nah, ini masalahnya adalah incomplete sentence. Kemudian masalah yang berikutnya adalah reduced adverb clause. Tapi kita jelaskan dulu apa sih reduced adverb clause. Jadi reduce itu artinya dikurangi. Jadi kan awalnya kita membuat complex sentence adalah menggabungkan dua kalimat ya, dimana yang satu sebagai induk, satu sebagai anak kalimat, main clause dan subordinate clause. Nah, tapi kemudian bisa saja si complex sentence itu kita reduce, kita kurangi menjadi simple sentence. Maka ketika di adverb clause di reduce menjadi simple sentence, perhatikan ini adalah complex sentence dengan anak kalimatnya adverb clause, dan kita reduce. Coba perhatikan yang hilang. Di sini subjeknya hilang, jadi syarat untuk mereduce adverb clause itu adalah subjeknya sama baik di induk dan anak, baik di main clause maupun di adverb clause. Karena sama-sama sismith subjeknya di masing-masing klausa, maka bisa kita reduce. Dan ketika terjadi reducing, coba perhatikan setelah when-nya he-nya hilang dan kata kerjanya apapun tensisnya menjadi ing, karena kan maknanya aktif. Contoh lainnya, perhatikan berikut. Ini adalah contoh dari adverb clause yang menunjukkan kontras. Perhatikan yang hilang di sini adalah helium dan juga to be. Jadi kalau ada kata kerja to be langsung hilang dan subjeknya juga hilang. Jadi setelah although hanyalah ada adjective, maka kalimat ini menjadi simple sentence karena hanya punya satu subjek, helium. Although di sini menjadi sampai earth itu menjadi frase. Contoh lainnya adalah so far that adalah konektor dari adverb clause. Perhatikan yang hilang. Ini subjeknya sama-sama the stars. Perhatikan yang hilang di sini, they-nya hilang, subjek setelah that-nya hilang, dan cannot be-nya hilang, tapi sin-nya tidak berubah ya, karena memang maknanya pasif, sin-nya tidak diubah jadi verb ing, tetap menjadi verb ketiga. Maka jadilah that sin without a telescope. Maka bisa kita simpulkan, kalau terjadi reduced adverb clause, maka setelah konektornya kita akan temukan, selain dari subjek dan verb, jadi kita bisa simpulkan nih, setelah adverb clause konektor, kita akan temukan subjek dan verb. Tapi kalau terjadi reducing atau reduce adverb clause, maka setelah konektornya kemungkinan kita temukan verb ing atau verb ketiga, atau mungkin adjective atau noun. Nah, contoh soalnya, aplikasi soalnya dalam TOEFL, perhatikan kalimat berikut. Nah, perhatikan kata kerjanya kalau kita cari cuman ada can be detected dengan subjeknya like. Invisible bukan kata kerja. Ingat yang berakhiran able itu adalah adjective. Maka kita tidak tahu apa yang kita isi di sini karena kita sudah punya subjek like dan verb can be. Kita lihat optionnya. Di option rata-rata ada konektor although sama even though, dua-duanya adalah konektor yang menunjukkan kontras. Kita coba cek alpha. Kalau kita pilih alpha, setelah although itu ada is. Dan ingat, setelah konektor dari adverb clause hanya boleh ada subjek verb, verb ing atau verb ketiga, atau adjective. Maka alpha tidak mungkin karena setelah although-nya malahan to be is. Sementara kalau kita jawab Charlie, setelah even though memang ada subjek it, tapi di dalam soal setelah blank-blanknya cuma ada adjective. Dan tidak boleh setelah subjek harusnya ada verb. Maka Charlie tidak mungkin juga. Maka kemungkinan delta di mana setelah although itu adalah adjective dari invisible, dan itu dibolehkan karena terjadi reduced adverb clause dalam kalimat ini.
Maka ini adalah permasalahannya adalah missing reduced adverb clause. Hati-hati dengan yang namanya prepositional phrase. Kenapa? Karena ada beberapa prepositional phrase memiliki makna yang sama dengan konektor dari adverb clause, yakni because of, due to, on account of adalah preposition yang maknanya sama dengan konektor dari since dan because. Begitu juga dengan in spite of, despite yang artinya meskipun sama artinya dengan although dan even though. During, when, atau while artinya sama. In case of dan if atau unless juga artinya sama. Nah, kenapa kita harus hati-hati? Kita lihat soalnya. Oh ya, kita bahas dulu ini satu persatu. Ini adalah prepositional phrase yang maknanya sama dengan konektor dari adverb clause. Nah, ingat, kalau setelah preposition, maka kita hanya akan temukan noun atau phrase. Oke. Sementara, setelah adverb clause konektor, biasanya kita bisa temukan subject dan juga verb atau klausa. Nah, contohnya, lihat dua kalimat berikut. Yang pertama memakai because of dan kita temukan setelah because of adalah noun atau phrase. Sementara yang memakai because setelah kita temukan klausa di mana ada verbnya are. Sementara menunjukkan waktu seperti during, setelah during itu adalah noun dan setelah while adalah clause. Nah, sekarang kita akan lihat contoh soalnya. Perhatikan kalimat berikut, ada kata kerjanya knows, were, dan has survived. Knows sudah punya subjek no one, were sudah punya subjek dinosaurus, dan has survived sudah punya subjek no sample. Perhatikan, ada 3 kata kerja berarti kita butuh 2 konektor. Konektornya sudah ada yaitu what. Oke, 1. Berarti kita butuh 1 konektor lagi. Nah, perhatikan di sini. Because of mirip artinya dengan because, tapi hati-hati setelah blank-blank kita itu ada kata kerja has survived, berarti kita tidak butuh because of karena because of adalah preposition yang setelahnya adalah frase atau noun, maka alfa kita coret. Nah, berhubung kita hanya butuh konektor saja, maka kita jawabnya delta. Dan si hati-hati dengan prepositional phrase ini juga akan keluar dalam written. Jadi kalau permasalahan konektor adverb clause itu akan kita temukan di soal written terkait dengan prepositional phrase. Perhatikan contoh berikut, coba perhatikan because di garis bawahi. Nah, kalau ada konektor dari adverb clause di garis bawahi seperti because, while, in spite of, despite of, kita langsung cek setelahnya apakah sudah sesuai. Seperti misalnya in spite of, maka setelahnya harusnya phrase. Atau misalnya because, maka setelahnya klausa. Nah, kita lihat dalam contoh ini setelah because bukan klausa, melainkan noun phrase. Maka di sini salah. Harusnya di sini adalah because of yang kita butuhkan preposition. Jadi biasanya kalau dalam soal written dibalik-balikin. Misalnya setelah while dibikinnya phrase, setelah during dibikinnya clause. Oke, jadi ingat soal adverb clause bisa kita temukan di fill the blank maupun di written. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.